Waalaikumsalam Saat kita dibangkitkan di mahsyar nanti, apakah kita akan menjadi orang yang egois, yang bahkan kita tidak peduli dengan orang tua kita, istri, bahkan anak kita, Ustaz? Lalu jika kita diizinkan masuk surganya Allah, apakah kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, istri, dan anak-anak kita? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Orang ketika keluar dari kuburannya, dia telanjang. Apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan dirinya. Nafsi. Makanya proses keluar dari kuburan itu proses yang sangat menakutkan. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Nabi alaihi salatu wassalam manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, Aisyah mengatakan, "Ar-rijalu wan nisa ya Rasulullah, laki-laki dan wanita gimana nih?" Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-amru a'zamu min dhalik. Kejadian itu lebih besar. Orang gak akan mikir melihat, oh ada yang telanjang. Gak ada. Mereka terbelalak. Mereka ketakutan. Gak terdengar kecuali suara langkah-langkah kaki. Nanti setelah mereka dikasih pakaian, ya, disitulah mulai manusia mengingat dengan keluarganya. Sampai Rasul SAW ditanya, apakah nanti kita akan saling mengingat ketika itu? Maka jawab Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat tidak akan mengingat siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Yang pertama, inda tatayuris suhuf. Ketika kitab-kitab diberikan jamaah. Orang itu memikirkan dirinya dapat kitab dengan tangan kiri atau tangan kanan. Semua memikirkan masing-masing. Jangan bicara orang tua kita, jangan bicara kita. Kita mikirkan diri kita, orang tua kita gak akan mikirin anaknya juga. Istri gak akan mikirin suami, suami gak akan mikirin istrinya pada waktu itu. Nabi menyebutkan kepada istrinya, sallallahu alaihi wasallam, wa indal mizan. Tapi tatkala sudah dapat kitab dengan tangan kanannya, di sini dia akan teriak mengatakan kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya, kepada orang-orang di sana, ha umuqra'u kitabiyah. Nih kalian baca nih, rapotku baca nih. Yang dapat dengan tangan kirinya, yang dia nggak akan ngomong sama siapa-siapa. Kemudian indal mizan, ketika ditimbang amalan tersebut, orang mikirkan dirinya. Dia akan ketakutan. Gak mikirkan orang lain. Yang ketiga, ketika melewati sirat, doa para nabi pada waktu itu, Allahumma sallim. Mereka mikirkan diri sendiri. Ini yang tidak akan saling mengenal. Ketika sudah masuk surga, disinilah nanti mereka akan mengenal. Jangan bicara keluarga. Kawan dengan kawannya akan saling mengingat. Mereka akan bertanya, kita dulu punya kawan, kemana ya? Dulu teman sholat kita, teman kajian kita, haji bareng kita. Ternyata dia di neraka. Maka mereka bisa memberikan syafaat. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah orang tua akan dikumpulkan bersama anak-anaknya? Apakah bisa kumpul keluarga? Bisa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka kita akan kumpulkan mereka tanpa kita mengurangi amalan mereka. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan 2 hal. Yang pertama, mereka bisa saling ziarah. Kan surga ini bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkatan. Kalau anaknya mungkin berada di tingkatan yang rendah, bapaknya di tingkatan yang Masya Allah, sang anak bisa mengunjungi bapaknya. Sang bapak bisa mengunjungi anaknya. Saling berkunjung. Pendapat yang kedua, mereka dikumpulin dengan yang paling tinggi. Sang anak kumpul. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.